Halo guys, kita dari Guna, Guna gak Gak guna. Guna. Bersama aku Antara Madia dan Annyeonghaseyo, aku Cemi. jadi kita bakalan update berita seputaran hari ini. Oke, jadi berita hari ini nih, Ibu Wah, Sri Mulyani tuh bakal tetapkan tarif hotel dinas ASN 2026 maksimal 9,3 juta per malam. Wow. Oke, jadi tuh bentar kita ke itunya ya, ke artikelnya dulu ya. Jadi tuh aku buat poin-poin. Pertama, di biaya penginapan. Jadi tuh untuk pejabat negara, wakil menteri dan eselon 1, tarif hotel perjalanan dinas dalam negeri bisa capai 2,14 juta hingga 9,3 juta per malam per orangnya ya. Ini tuh batasan maksimal dan di DKI Jakarta sendiri tuh bisa sampai 9,33 juta. Jadi ini perlu dicatat, angka ini tuh naik dari PMK tahun sebelumnya yang 2025. Yang batas atasnya 8,72 juta. Artinya biaya nginep pejabat makin mahal. wah, Untuk pejabat negara lain dan eselon 1 kisarannya itu 1,63 juta sampai 4,91 juta per malam. Terus untuk eselon 3 dan eselon 4 kisarannya tuh 1,6 juta sampai 3,73 juta per malam. Eselon 4 dan ASN golongan 3 sampai 1 kisarannya tuh 580.000 sampai 1,54 juta per malam. Jadi tuh ini untuk biaya penginapannya sendiri ya. hmm, Uhuh. kayak gimana ya? Kalian yang biasanya ke Oyo aja nggak nyampe segitu. Oyok mah per malamnya murah. 120 pengguna Oyo, Wow. bro. Ih, tapi ya bukan buat negatif ya. Ini Ya buat bukan buat kebutuhan. negatif ya. Kalian otaknya mesum jangan ya, tolong. Poin kedua nih, Iya, ada uang representasi. Jadi ini tuh uang apa saku tuh? tambahan. Untuk pejabat negara dan wakil menteri itu 250.000 per hari. Ini yang luar kota ya. Terus 125.000 dalam kota lebih dari 8 jam. Untuk eselon pertama itu 200.000 luar kota dan 100.000 dalam kota lebih dari 8 jam. Terus untuk eselon 2 150.000 itu luar kota dan 75.000 dalam kota lebih dari 8 jam. Gitu. Ini udah jelas ya poin kedua ya. Terus poin ketiga uang harian. Ini tuh uang makan. Jadi bisa dibilang saku harian gitu loh. Untuk perjalanan dinas luar kota paling tinggi tuh 580.000 per orang. Itu khusus untuk daerah perjalanan ke Papua dan sekitarnya. Terus untuk perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam paling tinggi itu tuh 230.000. Untuk diklat, pendidik dan pelatih maksimal tuh 170.000. Ini untuk uang harian Wow, nih. Banyak juga ya. iya banyak. Terus ini untuk biaya tiket pesawat ya. Ini poin keempat nih. Biayanya tuh bervariasi sebenarnya tergantung rute sama kelas. Jadi dari misal dari Jakarta ke Manokwari untuk kelas bisnis Heeh. tuh bisa capai 16,22 juta. Sedangkan kelas ekonomi tuh 10,82 juta. Wow, kelas ekonomi. Oke. Terus poin kelima, biaya perjalanan dinas luar negeri. Luar negeri ya ini ya. Uang harian tuh juga bervariasi tergantung negara tujuan sama golongan ASN. Contoh kalau ke Inggris golongan A tuh dapat 792 dolar, sekitar Dolar ya, 12. ingat dolar. Iya, ini dolar ya, bukan ribu ya. 792 dolar nih. Sekitar 12,7 juta per hari. Golongan B 774 dolar, golongan C 583 dolar, sama golongan D 582 dolar. Wow. Wah, besar sekali. Aduh. Terus ini nih, tiket pesawat pindah luar negeri sekali jalan. Contoh dari Jakarta ke Panama. Untuk kelas bisnis tuh bisa capai 5.300-an dolar. Jadi itu poin-poin yang itu ya, poin-poin yang aku sampaikan ya. Dari ini semua yang aku baca.
Jadi tuh aku sendiri tuh jujur pas baca rincian perjalanan dinas pejabat ini tuh rasanya tuh kayak capek gitu loh. Ngelihat standar kenyamanan bagi ASN tuh tinggi banget loh. Tapi angka-angka bagi kita nih rakyat-rakyat biasa tuh jumlahnya tuh bener-bener besar, fantastis banget gitu loh. Terus di satu sisi anggaran untuk perjalanan dinas pejabat tuh naik, naiknya tuh Benar, signifikan gitu loh. Hotel aja bisa benar-benar. 9 juta per malam, per orang lagi. Belum lagi uang saku harian, itu tuh kalau di total kan bisa sampai jutaan gitu loh. Sementara tuh di sisi Sebenarnya lain kita warga tuh masih berjuang sama fasilitas publik yang ya tahu sendiri lah fasilitas publiknya gimana gitu loh. Aku Sebenarnya kalau rakyat kenapa? sejahtera, pemerintah mau bergaya kayak gimana pun kita pasti oke-oke aja gitu. Iya sebenarnya Tapi kan ini benar-benar memang sebenarnya tuh kalau warganya udah enak makmur kalian tuh mau dinas sampai 20 juta kita juga nggak masalah gitu karena masyarakatnya tuh udah enak gitu loh hidupnya nggak perlu juga nggak peduli juga tapi benar. kenyataannya kan ya itu kita Indonesia peringkat keempat negara termiskin jadi kan itu kan perlu ada perbaikan di situ gitu loh seriusan deh kalau kalau hidup kita tuh udah enak udah nggak mikir besok makan apa besok duit dari mana gitu loh kalau kita nggak mikir kayak gitu udah nggak mikir kayak gitu percaya deh ASN atau pejabat-pejabat mau mau naik naik apa tuh pesawat sampai 50 juta kita oh oke Private jet juga nggak apa-apa, kalian nggak peduli gitu. iya Kita kalian tuh udah pantas sejahtera, gitu loh bro. mendapatkan kalau itu gimana Cap? Karena pasti kita melihat gini, oh iya mereka kerja ada hasilnya, oke lah kita bayar gitu kan. Kita juga udah sejahtera, gak masalah. Tahu Iya mereka makanya yang kerja. iya. Nah, tapi ini saya bang, tau gak sih bang, pemulung aja gajinya sehari 20.000 gitu. Oh iya Sebulan iya 600.000. iya itu kan Bayangin kalian bayangin tuh harga beras 15.000 sisa goceng. Goceng beli apa? Beli tahu. makanya Kalau nggak gitu beli mie dapat satu, dimakannya berlima itu pakai tuh miris nasi. loh sebenarnya itu sebenarnya tuh miris banget makanya aku Bener. ngeliatin itu gimana ya oke guys untuk yang berita ini yang Ibu Sri Mulyani segitu aja ya. Kalau kalian ada tanggapan lain, drop aja di kolom komentar nggak apa-apa. Oke, kita ke Bener. berita selanjutnya ya. Oke, untuk berita kali ini tuh kalian tahu nggak sih yang Mr. Beast itu kan kemarin kan ulang tahunnya Mr. Beast. Dia tuh ngadain kayak Giveaway. giveaway. Jadi Mr. Beast tuh ngadain giveaway gitu. Dan yang salah satu menang adalah orang Indonesia. Nama akunnya tuh Nurmad W99. Nah, lucunya adalah pertama akunnya dia tuh akhirnya banyak. Jadi bukan bukan akunnya dia banyak ya. Jadi orang-orang Indo ini ngeduplikat akunnya si Nurmat ini. Dan yang lebih kasihannya lagi, dia tuh kena massive report juga. Yang jadi pertanyaan gitu loh. Yang massive report tuh siapa? Kalian semiskin itu kah? Soalnya gini loh, aku aja nih, ini jujur ya aku tuh juga ikut ini aku ikut giveaway ini yang 50.000 dolar aku ikut pakai 2 akun bahkan aku ngemasukin 2 akun itu dan gak ada yang menang nggak masalah memang bukan rezekiku memang bukan keberuntunganku gitu loh dan ini jujur aku pas ngelihat ada orang Indo menang di pikiranku ya cuman mikir wah gila ini uang ini aku cuman bisa berandai-andai ya ini kalau aku menang tuh bisa beli rumah nih ya nggak sampai nge-report gitu loh bro. Nggak ada. Wah, Tanggapan Cami gimana? gini coba coba kalau Bang Antara gitu kan dapat giveaway dari Mister Beast 50.000 dolar. Aku sebagai teman, nih otak aku berusaha aku hilangkan. Aku pasti kayak, "Dih, apa sih Bang Antar aku bisa menang gak lah? Aku buat akunya aja lah. Aku bener-bener iri dengki sama dia. Mending aku yang menang bisa aku pakai ini itu." Terus aku kayak gini ke teman-teman aku, kalian kalian mau bantuin aku report Bang Antara nggak? Report dong akunnya gitu. Biar akunnya hilang. Habis itu kalian nanti aku kasih satu orang 200.000. Gimana? Mau nggak? Gitu. Pasti kayak gitu. Biar aku yang menang gitu. Kalau misalkan Bang Antara nanya, kamu semiskin itu kah? Terus aku bisa jawab, iya, aku semiskin itu. Gitu. Karena apa? Otak aku udah hilang. Kalau otak aku nggak hilang, pasti Bang Antara menang kayak, wih, congratulations, menang nih.
gas bagi 1 juta dong gitu. Gitu Oh, kan. berarti sebenarnya tuh ini bisa masuk ke itu ya, berita yang sebelumnya yang ASN itu ya. Jadi nyontoin betapa desperate-nya orang-orang Indo gitu loh. Benar. Betapa Bisa. betapa apa ya? Kalau bisa dibilang miskinnya. Betapa miskinnya orang Indo gitu loh. Sampai apa sih ngelihat orang Sampai seneng aja nggak menghalalkan bisa gitu berbagai loh. cara gitu. Wallahi ini ya, wallahi. Sekalipun kalian dapat ini uang giveaway haram yang kalian dapatkan itu. Ini aku ngomong haram karena kalau ini salah dan salah satu akun dari duplikator ini menang, wallahi kalian tuh cuma dapat harta haram nih. Dari kalian salah satu duplikator ini yang menang. Uang kalian tuh haram semua ya. Soalnya aku benci ngeliat orang-orang curang, korupsi. Mental-mental kalian tuh mental-mental korupsi ya. Mental-mental tikus gitu loh. Aku yakin Benar. salah satu dari kalian tuh pasti ngomongin aku nggak suka koruptor, aku nggak suka tikus, tapi kalian sendiri tikus. Ngelihat Benar. orang seneng aja nggak bisa loh. Nih, kalian tahu nggak, korupsi itu bukan melulu tentang uang, tapi tentang hak juga. Nah, setuju. Ya sebenarnya korupsi itu banyak hal sih. Waktu, Ya, uang, tenaga itu bisa dikorupsi semua sebenarnya. Jadi tuh benar. dalam konteks ini uang yang kalian makan, yang pemenang duplikat ini kalau semua duplikatnya menang, ya udah kalian makan harta haram, kalian tuh tikus, kalian tuh koruptor gitu loh. Sebenarnya itu gitu. Ya aku selalu berdoa orang-orang kayak gitu semoga dunianya dikasih penderitaan lah. Uang banyak itu belum tentu kalian bahagia. Pertama itu, uang banyak itu belum tentu kalian bakal makmur dengan uang itu. Sebenarnya itu Benar. nggak masalah ini doang. Tapi Gak ya itu, masalah itu doang, soalnya mental kita emang dilatih untuk mental miskin, mental pengemis. Karena ya, kalau yang aku lihat, ini mah pendapatku doang ya, just in my opinion guys. Nah, ini tuh kayak kontennya Willy Salim deh, pasti rame tuh. Soalnya apa? Soalnya mereka giveaway. Intinya konten-konten yang berbau giveaway itu tuh pasti dipenuhi komentar-komentar ngemis. Apalagi yang nyampe biasanya tuh Willy Salim ya, ada orang datang hmm, ke rumahnya. Gak cuma Willy Salim, Mbak Im Wong pun. Orang-orang yang notabene kurang mampu dalam segi ekonominya itu pada datengin rumah Willy sama Mbak Im Wong berharap apa? Berharap dibantu. Gini loh guys, kalau emang itu rezeki kalian, kalian bakalan menang giveaway itu. Tapi kalau bukan, ya udah ikhlasin aja. Oh, bukan rezeki aku gitu. Nanti mungkin lain kali rezeki akunya gitu. Terus lain kali nggak dapet dapat, ya udah usaha gitu. Gak iya usah sih. ngarepin rezeki dari giveaway, usaha sendiri, Iya, jadi bro. kalau kalian kalian cuman berpikir giveaway itu jalan keluar, ya memang kalian mentalnya mental pengemis. Mental Soalnya gini loh. pengemis, coba ubah pola pikirnya. Coba ubah pola pikirnya gini. Oke, aku sekarang nggak bisa menang giveaway. Aku bakalan kerja keras suatu hari. Aku yang ngadain giveaway. Soalnya gini, kalau kalian itu nggak mau berusaha, apa yang kalian bakal dapetin? Berdoa untuk menang giveaway. Kecuali giveaway-nya itu diadain tiap hari, pemenangnya itu 200 orang pemenang. Itu chance-nya lebih, kalian bisa dapat lebih besar gitu. Cuman orang-orang giveaway itu berapa sih? Maksudnya pemenangnya paling 10 gitu loh. 15 Untuk gitu. satu. Ini orang-orang yang berharap giveaway juga berharap tuh menurutku nggak masalah ya berharap ya. Cuman kalau kalian nggak mau usaha dan cuman berharap doang, kalian bakal nggak kemana-mana gitu loh. Soalnya tiap orang tuh keberuntungannya tuh masing-masing gitu loh. Seharusnya kalian tetap berusaha. Gini, Kenapa? kalau masalah keberuntungan, misalkan gini, aku nggak beruntung deh soal giveaway. Tapi karena aku nggak beruntung, aku nggak dapet giveaway, aku nyoba jalan lain. Misalkan berkarir, ternyata aku beruntung di karir aku. Who Hmm. knows, bro? Emang harus gitu kan? Iya. Nah, kembali lagi. Aku paling nggak suka lagi tuh sama yang katakan dia kena massive report gitu loh. Di report banyak katanya. Nah, guys, kalau ada yang mau marah-marah di kolom komentar, aku persilahkan. Memang orang-orang kayak gitu pantas dimarah-marahin sih jujur aja. Oke, kita ke berita selanjutnya. Nah, guys, kalian tahu nggak sih yang lagi marak sekarang itu tuh berita tentang vaksin TBC. Ada yang udah vaksin TBC yang punya Bill Gates belum? Kalau belum ya udah sih nggak apa-apa. Nah, terus di sini tuh ada kayak ya Habib Ulama gitu kan, tokoh
ulama di Sumeneb yang menolak vaksin TBC dengan beberapa alasan. Pertama itu kayak Bill Gates sendiri ditolak di negaranya, kenapa kita terima gitu. Terus semua negara ASEAN juga menolak kecuali Indonesia. Kenapa Indonesia mau gitu? Terus komposisi vaksin tidak jelas dan tidak pasti. Kalau ini aku juga nggak tahu ya, aku bukan ahli vaksin atau apapun itu. Terus abis itu tidak ada laboratorium independen yang dibolehkan untuk meneliti vaksin TBC. Iya, benar. Nah, Terus itu. nggak ada data resmi resiko manfaat yang dikeluarkan oleh BPOM. Katanya vaksin ini udah diuji klinis sama BPOM, tapi kayak nggak ada artikel terkait vaksin itu aman atau enggaknya, bahannya apa aja, kita nggak tahu. Terus resikonya juga bisa kerasa seumur hidup gitu. Terus habis itu WHO, kalau kalian nggak tahu WHO itu World Health Organization, mereka bilang bahwa vaksin TBC itu tidak wajib. Terus di beberapa negara bahkan udah menghentikan vaksin TBC ini karena emang diduga banyak mengakibatkan efek negatif kayak autis, polio, bahkan kematian. Vaksin TBC ini masih dalam tahap uji klinis, tahap 3 sih sekarang. Nah, sebenarnya itu ada tambahan lagi yang pernyataannya Pak Erick Thohir. Jadi itu nih pernyataannya beliau tuh. Termasuk Pak Erick. Kenapa? Kenapa? Kayaknya nggak etis kalau saya. Lebih baik yang relawan-relawan yang memang sesuai dengan tadi prototipe yang sedang dicari. Ya, dan saya rasa bukannya saya takut nggak mau disuntik ya, tapi ya kayaknya sebagai Menteri BUMN ya disuntiknya agak belakang lah. Kalau yang lain rakyatnya udah disuntik baru kita lah. Masa kita duluan disuntik gitu. Berarti mungkin Bukan berarti nggak berani ya. Ya. Pengen disuntik ya gitu. Bahkan kalau nggak salah dari BUMN jubir saya disuntik duluan dia mau. Ya silakan. Tapi kita sebagai pemimpin belakangan lah. Bukan berarti karena takut loh. ya. Jadi tuh gini, dari poin Pak Erick Thohir itu tuh beliau tuh ngomong kalau semua disuntiknya tuh belakangan biar masyarakat ya aku tahu di sini dalam konteks Pak Thohir tuh mungkin maksudnya tuh mau menunjukkan supaya beliau tuh terhindar dari kesan privilege gitu loh. Tapi tuh dari pernyataan beliau itu tuh ini aku sendiri ya. Itu tuh persepsinya malah kayak kita sebagai masyarakat tuh butuh jaminan gitu loh, kayak tauladan pemimpinnya gitu loh. Kenapa nggak nyoba duluan gitu loh? Keputusan beliau untuk belakangan itu tuh jadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat gitu loh sebenarnya. Kayak kenapa nggak mau jadi garda terdepan untuk nyoba vaksin ini gitu loh. Akhirnya karena beliau nggak mau jadi garda terdepan, kita sebagai masyarakat tuh jadi ragu, ada timbul keraguan gitu loh. Kayak kenapa kok nggak mau gitu loh? Kenapa kok harus warganya dulu, kenapa gitu loh. Kan di situ kan ada tanda tanya, dan kita sebagai warga negara itu juga nggak apa-apa gitu loh kalau mempertanyakan keraguan tersebut gitu loh. Dan itu tuh perlu diklarifikasi lagi, kayak apa sih? Sebenarnya aku tuh punya saran gitu loh, kayak ada beberapa pejabat yang disuntik juga supaya kita sebagai warga negara tuh juga ngerasa aman gitu loh. Ada ngerasa amannya gitu loh. Benar. Jadi kayak misal di sini Pak Erick Thohir sendiri gitu loh. Itu sih dari yang aku lihat dari kacamataku sendiri. Mungkin kalau semua ada tambahan bisa drop di kolom komentar. Kalau tambahan dari Cami gimana? Kalau aku sih gimana ya, lebih ke kalau emang pemimpinnya gak berani, apalagi rakyatnya, kan rakyat tergantung pemimpin. Bukan gak berani tadi katanya, lebih ke sungkan untuk maju duluan gitu. Iya, sebenarnya aku tahu sih maksudnya Pak Erick Thohir tuh supaya biar nggak kesannya privilege gitu kan, kayak karena aku pemimpin aku harus duluan. Ya ngerti, cuman kalau di belakang Cuman kalau sendiri rakyat tuh udah meragukan, cuman kalau rakyat udah meragukan, apa salahnya membuktikan? kalau memang rakyat itu juga udah ragu, sok atau disuntik duluan supaya kita tuh percaya gitu, kita yakin Pak Erick Thohir sendiri tuh berani dalam mengambil tindakan tersebut gitu loh. Dan akhirnya keraguan pada rakyat sendiri tuh mudar kalau gitu. Aku yakin bakal ada memudar rasa ketakutan mereka gitu loh. Lihat Bapak Erick Thohir berani mengajukan diri duluan. Itu sih, lebih ke situ sih kalau aku ngelihat. Oke, untuk berita yang TBC itu segitu dulu ya. Jadi
Kita ke berita selanjutnya. Nih, selanjutnya ada berita tak terima pacarnya dikomentari saat live TikTok pelaku tusuk pemuda di Banyuwangi. Wah, ngeri banget. Yang ngeri lah. Berita ini tuh kayak nandain kekuatan kata-kata di era digital dan betapa tipisnya batas antar dunia maya sama dunia nyata. Jadi poin-poinnya ini tuh terjadi karena komentar nggak pantas di TikTok. Kasus ini tuh mulanya tuh ada seorang pengguna TikTok namanya Zabrina Elfaret tengah ngelakuin siaran langsung atau live streaming tuh loh di TikTok. Dan jadi si korban namanya Wiryadianto nulisin komentar yang kata-kata nggak pantas gitu loh guys. Dan si pelaku penusukan ini dia tuh marah kan, emosi kan. Jadi karena ngerasa tersinggung, pelaku tuh menelusuri si korban melalui jejak digitalnya. Setelah dapat informasinya, pelaku tuh kemudian minta korban untuk datang ke warung. Pertemuan ini tuh nggak terjadi secara spontan, melainkan sekitar 2 hari setelah siaran langsung TikTok yang memicu perselisihan tersebut. Ini tuh ngindikasiin adanya perencanaan dari si pelaku gitu loh. Terus pertemuannya ujung-ujungnya tuh maut, jadi penganiayaan gitu loh. Pertemuan ini tuh bukan untuk mediasi atau kayak minta maaf atau klarifikasi kayak gitu-gitu, tapi enggak, melainkan berujung pada tindak kekerasan. Pelaku tuh langsung ngelakuin penganiayaan, kayak bahkan ngelancarin tendangan ke dada korban, hingga akhirnya melakukan penusukan dengan senjata tajam. Berarti ini masuknya kasus perencanaan pembunuhan. Iya, kalau gini masuknya pembunuhan berencana gitu loh. Wah, ini berat sih kalau gitu. Jadi aku tuh punya himbauan ya untuk kalian gitu loh. Insiden yang nimpa si Wiryadianto itu tuh cerminan nyata gitu loh, kayak peringatan keras bagi kita para pengguna media sosial ya. Seringkali tuh kita tuh nganggep media sosial tuh kayak nggak apa-apa kita ngelontarin gada-gada, toh nggak ada konsekuensi. Ngelihat bukti nyatanya kayak gimana loh. Kita bisa bersembunyi. Cuman kan kalian tahu data kita tuh sering bocor gitu loh. Kalian masih beranggapan aman gitu di situ. Ya nggak bisa gitu. Kan. Kenapa? Nggak cuma dari data bocor sih. Biasanya kalau kaum ekstrovert ya, mereka tuh kayak ditanya, siapa nama kamu? Di mana rumah kamu? Tanggal lahir kamu kapan? Tuh pasti mereka jawab. Wah, kalau itu beneran jawab sama orang random di sosial media, kalau ada orang yang kayak gitu ya, kamu berani bocorin data dirimu secara cuma-cuma kayak gitu. Wow, itu gila sih. Kalau memang beneran ada ya, aku nggak tahu bakal ada atau enggak gitu loh. Soalnya aku nggak tahu contoh kasusnya juga. Cuma kalau beneran ada, kalau kalian bisa masuk ngasih tahu segamblang itu. Kalau aku sih mau nambahin sih, kalian sebisa mungkin jaga ketikan kalian. Ketikan kalian selain bisa membunuh kalian, bisa juga membunuh orang lain. Banyak kasus pembunuhan gara-gara komentar jahat juga banyak. Kasus pembunuhan gara-gara komentar aneh-aneh juga banyak. Jadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Intinya tuh gimana pun bentuknya perempuan-perempuan yang ada di TikTok atau yang lagi live di TikTok, jangan kayak warga Perindapan, tolong ya. Show me your kan tahu sendiri kan kalian kan. Kalian tahu sendiri lah orang-orang Perindapan kayak gimana. Kalian tuh suka ngatain Perindapan, tapi kalian kayak Perindapan, tolong. Ngatain Perindapan, India gitu-gitu tuh kan kelakuan kalian kayak orang Perindapan. Lucu banget. Kalau kalian lagi bergairah ataupun membara gara-gara mbak-mbak TikTok yang live gitu, simpen sendiri, nggak usah dituangin di komentar, diem, nikmati dalam hati aja gitu. Iya makanya, kan lebih enak di hati gitu, nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang itu gitu loh. Kalau aku tanggapanku tuh gitu sih, yang pelaku, walaupun pelaku ini juga nggak bisa dibenarkan ya. Apa yang dia lakuin, nusuk, ngabisin nyawa orang itu sama sekali nggak bisa dibenarkan. Itu nggak bener sama sekali. Walaupun kalian sakit hati, memang itu nggak dibenarkan melakukan hal seperti itu. Pembunuhan berencana. Jadi itu nggak bisa dibenerin ya, pelaku ini juga. Dan nggak bisa dibenarkan korban juga. Ngomentarin kayak gitu juga nggak bisa dibenerin. Aku nggak tahu komentarnya kayak gimana. Cuman ya itu. Soalnya aku cari beberapa artikel nggak ada guys. Ketikannya tuh kayak gimana sih? Benernya tuh kayak gimana sih, maksudnya
separah apa gitu loh ketikannya gitu loh. Sampai si pacar pelaku pasti komentarnya negatif, nggak enak untuk dilihat gitu loh. Ini tuh sebenarnya nggak bisa dibenarkan kedua belah pihak nih. Soalnya ini dua-duanya salah. Yang satunya komen yang nggak bisa diatur, nggak bisa dijaga, nggak bener, negatif. Yang satunya marah, ngilangin nyawanya dia. Nggak mungkin kan kalau positif akutika misalkan, ih Cemi gila pinter banget, baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Masa aku tusuk? Masa iya kalau orang ngatain kita positif kayak si Bang Antara nih, ganteng, tinggi, kayak tiang listrik gitu. Nggak mungkin kutusuk, ku kasih bunga dia, ku kasih bunga dan kata-kata baik gitu loh, kata-kata motivasi semangat gitu loh. Saya kasih bunga ada dia, kasih bunga 7 rupa yang biar wangi sekalian ya. Gitu guys. Ya udah Bang Antara ganteng banget, baik banget. Besok bunga aku kirim. TF aja 1 juta. Itu nyiksa itu. Nggak jadi ya. Aku ngilang besok. Ya gitu guys. Untuk berita kali ini itu aja sih ya. Untuk berita kali ini tuh apa ya, berat gitu sih. Oke lah. Itu juga nggak ya gitu aja guys. Untuk berita kali ini, kalau ada update tentang berita-berita yang kita bawain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, jadi segitu dulu berita hari ini. Aku Antara Madya dan aku Cemi pamit undur diri. Dari kami dari Guna Gak Guna. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dadah.